Masih bersama gua Kenny di The Viranda Channel. Nah, di konten kali ini kita back to payara. Payara bro, ikan Dracula biasa. Nah, jadi gue pengen ngebahas nih, gimana sih cara ngelatih ikan payara ini dengan pakan mati atau ikan potong atau ikan beku ya. Pokoknya yang dibekuin deh, makanan beku. Nah, ikan ini tuh cukup sulit bro, sulit banget untuk ngelatih pakan mati. Karena payara ini bener-bener pengennya makan pakan yang hidup, yang masih gerak cepet tuh, baru dia mau nyamber. Kalau pakan mati nggak, susah, paling cuma diendus doang. Berhubung banyak yang tanya ke gua gimana sih cara ngelatih payara pakai pakan beku. Nah, sekarang kita bahas nih. Nah, pakan beku yang gue bilang di sini itu bukan cacing beku atau udang beku ya, bro. Karena payara ini berdasarkan pengalaman gua itu benar-benar nggak mau makan yang bentuknya udang atau cacing. Jadi kalian jangan berharap banyak dengan cacing beku dan udang beku. Yang gue bahas di sini tuh ikan potong atau ikan beku. Tapi kalau kalian ada yang udah berhasil bikin payaranya makan udang beku, boleh deh tulis di kolom komentar, kasih tau gue yang akan belajar sama kalian. Nah, apa sih kelebihannya kalau payara tuh bisa makan ikan potong atau ikan beku? Nih, pertama ya, kalau ikan potong atau ikan beku itu yang pasti dia lebih sehat. Kalau kalian pakai pakan hidup tuh kan bakteri masih banyak yang dibawa, entah itu dari tokonya atau mungkin pakan hidupnya jamuran dan lain-lain, itu gampang banget nular ke payara bro. Jadi kalau kelebihannya pakan beku ini yang tadi gue bilang, itu dia hampir terbebas dari jamur dan penyakit-penyakit lainnya. Walaupun resikonya masih ada. Karena kan dia udah dibekuin di dalam freezer gitu, jadi bakteri dan kuman-kuman tuh sudah mati. Terus yang kedua, kalian juga lebih gampang nyimpen stok. Bayangin tinggal beli ke pasar, potong-potong, simpan dalam plastik, plung, masukin ke freezer, beres. Gampang kan? Jadi ibarat kalau kalian mau kasih makan tuh nggak perlu nyerok-nyerok ikan hidup atau apa, tinggal ambil dari freezer, udah beres kan? Ya simple lah kalau dia udah bisa makan ikan potong atau ikan beku. Nah kalau pakan hidup kan kita bisa bilang cost-nya tuh jadi lebih mahal bro. Kenapa? Pertama, kalian harus beli, ya misalnya beli 20.000, kalian dapat 30 ekor atau berapapun itu, entah itu ikan mas, ikan cere, macam-macam deh ya. Itu kalian perlu karantina dulu ya. Kalian perlu karantina dulu, otomatis kalian perlu space lagi akuarium di situ. Dan karantina pun kalian perlu aerator paling nggak, walaupun nggak pakai filtrasi. Udah gitu belum lagi ada beberapa ekor yang mati, ya akhirnya dibuang gitu. Jadi di situ pakan hidup tuh bisa dibilang costnya jadi lebih mahal. Oke, langsung aja deh kita bahas gimana cara ngelatih payara pakai pakan mati atau ikan beku ini. Yang jelas kalau di pengalaman gue nih, gue melatih payara-payara gue di sini itu memakan waktu 1 bulan plus 2 minggu baru mau makan. Buset, lu bayangin deh 1 bulan 2 minggu bro, nggak makan sama sekali. Nah ya setelah 1 bulan 2 minggu baru deh tuh mau makan. Tapi ada triknya bro, nggak langsung gitu aja dia mau makan. Nah persiapannya di awal nih untuk ngelatih payara itu justru bukan ikannya bro, tapi lo dulu gimana? Mental kalian dulu nih yang harus disiapin. Kenapa gue bilang mental? Karena lo bisa bayangin mental. Pokoknya jangan sampai lu semua kena mental lah bro. Bener, gue buat konten gini salah gara-gara lu pada kena mental. Nah, balik lagi ke mental. Jadi kalian harus persiapin dulu mental kalian. Kenapa gue bilang mental? Karena kalian akan ngelihat payara kalian tuh gak makan dalam waktu yang cukup lama. Nah lo itu. Kayak yang tadi gue bilang, kalau di gua dia baru bisa makan ikan potong tuh setelah 1 bulan plus 2 minggu. Lalu bayangin aja deh tuh, kalau payara lo nggak makan 1 bulan 2 minggu, mungkin minggu pertama aja lo udah tidur nggak enak. Waduh, payara gua mati nih nanti, atau waduh payara gua sakit nih nanti, waduh, atau stres. Nah itu makanya gue bilang mental harus siapin dulu. Jangan sampai kalian jadi ikutan nggak enak makan, nggak enak tidur, kerja jadi nggak bener, keluar rumah jadi pusing. Jangan. Ya oke, sekali lagi mental bro. Terus yang kedua, kalian harus pastiin dulu ikan kalian sehat. Jadi jangan sampai kalian ngelatih atau puasain payara kalian dalam kondisi sakit bro. Ya otomatis bisa stres. Kita harus pastiin dulu dalam proses puasa ini payara lagi dalam kondisi prima, nggak ada sakit di mata, nggak ada jamur atau demam atau covid atau apa. Jangan sampai begitu bro. Udah gitu yang ketiga, pastiin juga kondisi tank dan air kalian dalam kondisi yang top atau bagus. Jangan sampai kondisi airnya juga jelek, karena kalau kondisi air jelek ya ibaratnya walaupun lo kasih pakan kesukaannya juga dia nggak akan mau makan gitu. Jadi kalian harus benar-benar pastiin dulu tuh kondisi tank, kondisi air semua oke. Dari mulai pH, dari mulai suhu dan lain-lain. Ntar bakar dulu bro.
Nah, yang berikutnya nih, kalau ada tank mate di dalam payara kalian, entah itu ikan jenis lain atau ya mungkin itu ikan jenis lain ya, bukan payara juga, terpaksa tank mate itu juga harus ikut puasa bro. Kecuali tank mate-nya udah bisa makan beku gitu. Nggak apa-apa, kalian tetap kasih makan beku. Intinya jangan masukin pakan hidup aja. Nah, kalau tank mate yang ikutan puasa nih, kalian juga harus pastiin bahwa tank mate-nya nih nggak rese bro. Ada beberapa tank mate yang kalau dia lapar dia malah rese gitu. Jadi malah mungkin ternyantol payaranya atau gangguin payaranya, akhirnya kondisi tank jadi stres. Emang kalau ngelatih puasa gini sih bagusnya payara tuh single tank ya, atau dalam satu tank tuh isinya payara semua. Jadi kita bisa lebih pantau dan ya lebih aman lah bro. Oke, jadi ini ceritanya puasa udah mulai kan nih. Jadi kalian jangan berharap 2 hari 3 hari payara udah mau. Payara tuh beda bro, nggak kayak mungkin peacock bass dan mungkin sejenisnya ya, atau mungkin arwana mungkin kalian bisa cukup puasain 3 hari, lalu di hari ketiga kalian masukin pakan yang kalian mau, mungkin udah mulai ada respon. Payara beda. Jadi gue di sini lebih share ke pengalaman gue ya dalam ngelatih payara gue ini pakan beku. Jadi setelah puasanya mulai nih, gue akan coba cemplungin pakan bekunya itu setelah lewat 1 minggu bro. Dalam 1 minggu tuh nggak makan ya, bener-bener puasa loh. Jadi kalian jangan coba-coba di hari kedua atau ketiga gitu. 1 minggu awal ini jangan berharap banyak dulu deh pokoknya. Jadi waktu itu gue coba nih masukin lele potong. Nah, waktu kalian masukin, pastiin arus di dalam akuarium tuh nggak terlalu deres bro. Kalian tuh bisa jatuhin makanannya tepat di depan mukanya dia gitu loh. Dan kalau kalian pakai wave maker, apalagi kalian pakai arus bawah dan lain-lain, itu matiin dulu deh. Karena payara ini tipe ikannya kan menunggu ya, bukan ngejar. Paling tidak pakan mati ini jatuhnya depan mulutnya dia dulu bro. Setelah kalian bisa jatuhin di depan mulutnya, kalau di gua ya, waktu itu 1 minggu ini belum ada respon. Dilirik-lirik doang. kayak nggak selera lah mukanya. Pokoknya masih belum selera lah 1 minggu. Mungkin juga belum lapar-lapar banget ya. Nah, kalau pakan itu nggak dimakan, kalian angkat. Jangan dibiarin terus nungguin, mungkin nanti malam dimakan atau mungkin besok pagi udah dimakan. Enggak, jangan. Kalian angkat aja itu daripada ngotorin air kalian. Karena kan kalau ikan potong tuh lama-lama dia kena air lebih kayak larut ya, berhamburan lah serpian-serpiannya. Jadi jangan deh. Saran gue lo bisa tungguin maksimum 1 jam deh. Nah, kalau nggak dimakan juga udah kalian angkat deh tuh. Sekarang setelah jalan 2 minggu nih. Nah, setelah udah lewat 2 minggu, kalian coba lagi tuh masukin lele potongnya. Biasanya 90% sih masih belum mau juga bro gitu. Jadi jangan nyerah dulu. 2 minggu tuh belum ada apa-apanya. Gue emang biasanya cobanya lewat per 1 minggu gitu, bukan per 3 hari gue coba, per 3 hari gue coba, enggak. Jadi gue emang bener-bener nunggu dia lapar dan nggak ada pilihan, akhirnya makan ikan potong. Nah, kalau ternyata 2 minggu ini ikan kalian udah mau, berarti ya udah misi kalian beres bro. Berarti videonya udah sampai sini aja. Berarti gue closing nih. Oke, lanjut. Kalau di minggu kedua ini dia belum mau, nah di minggu kedua ini mulai ada treatment yang berbeda nih. Saran gue, ini sih saran ya, karena yang gue ceritain sekarang apa yang gue lakuin. Jadi setelah 2 minggu ini, kalau di dalam akuarium kalian tuh ada beberapa ikan, tank mate lah ya, ada tank mate. Saran gue, kalian mulai deh nyalain lampunya 24 jam. Jadi jangan mati-matiin lampu lagi. Karena kenapa? Ini untuk menghindari payara jadi lebih agresif. Karena payara tuh kalau kalian matiin lampunya tuh lebih agresif. Yang kita khawatirkan kan dalam kondisi dia lapar, lalu dia agresif, bisa-bisa tank mate kalian kena hajar, atau sebaliknya jangan tank mate kalian yang menghajar payara kalian. Jadi lebih baik setelah lewat 2 minggu ini, kalau dia belum mau, lampu utama mulai dinyalain 24 jam. Nah, setelah lewat 3 minggu nih, sekarang 3 minggu nih ya, 3 minggu nih kondisinya payara udah sama sekali nggak makan apa-apa nih. Kalian boleh deh tes beli tali pancing. Kalian tahu kan tali pancing dari nilon ya kalau nggak salah ya. Nah, itu kalian boleh coba lele potong itu, kalian ikat, udah gitu kalian coba cemplungin tepat di area mukanya dia. Terus kalian coba deh gerak-gerakin tuh. Biasanya dia mulai ngelirik-ngelirik. Ya kayak gerakan mancing deh. Tarik ulur, nah gitu. Tapi jujur gue sebenarnya kurang suka sih pakai cara ini. Kenapa? Kalau seandainya dia mau makan nih, anggaplah saat kita pakai tali pancing nih, ya tiba-tiba dia nyamber nih. Jujur gue kurang suka karena takutnya malah jadi manja. Kan misi kita di sini dia bisa makan pakan mati ya, bukan yang bergerak-bergerak gitu. Masa sekarang lo tiap kasih makan harus pakai tali pancing? Lama-lama lo tiap payara mau makan lo mancing lo. Intinya gue nggak mau dia jadi manja harus disuap-suapin deh gitu. Kita kan maunya tinggal lempar hap gitu kan, lempar hap, mantap. Nah, biasanya di minggu ketiga ini mulai ada respon nih, entah itu disundul doang atau kadang-kadang dia mulai gigit tapi dilepeh. Nah, ini nggak apa-apa, berarti kan dia udah icip-icip sedikit tuh. Wah, ini tuh rasanya enak juga nih pakan mati gitu kan. Ingat loh, arus di dalam akuarium kalian jangan terlalu deras, jadi itu pakan jangan kemana-mana gitu loh. Jadi kalian jangan
berharap payara akan mengejar pakan mati gitu. Pakan hidup aja dia nunggu, apalagi pakan mati. Nggak mungkin dia akan ngejar-ngejar pakan mati yang ke bawah arus gitu. Dan kalau belum dimakan juga di minggu ketiga ini, jangan lupa angkat. Nggak usah berharap besok pagi akan dimakan atau ntar malam makan dimakan. Nggak. Pokoknya angkat untuk ngejaga kualitas parameter air kalian. Tadi kan gue bilang lampu nih, lampu nyala ya. Jadi mulai masuk minggu kedua itu lampu udah nyala terus tuh 24 jam tuh tiap hari sampai minggu ketiga. Nah sekarang mulai nih masuk minggu keempat. Kalau di minggu keempat kalian coba masukin ikan potong tuh, ikan potong ya, masih belum mau makan juga atau digigit terus dilepeh. Sekarang kalian coba masukin ikan yang masih bentuk ikan. Jadi bukan ikan yang udah dipotong-potong. Misal ikan mas beku atau cere laut beku. Cere laut kan agak gede tuh ya. Jadi bentuknya masih ikan bro ya. Jangan bentuknya ayam ya. Nah, biasanya responnya udah mulai beda nih, karena payara nih ngelihatnya bentuknya masih ikan nih, dia kira hidup. Jadi kita di sini tipu menipu payara nih ceritanya. Mungkin mereka udah ada yang mau gigit atau bahkan udah mau makan. Nah, ini pertanda baik nih, pertanda bagus. Pasti kalian udah mulai riang gembira nih kalau ngelihat payara udah mau makan gini. Oke, kalau udah kebiasa dengan ikan mas beku atau cere beku, kalian lanjutin aja dulu 1 minggu mereka makan itu dulu. Biar aja mereka makan, isi perutnya. Buka puasa setelah 1 bulan. Nah, setelah mereka udah lahap nih, kalian bisa nih selingin. Misalnya kalian cemplungin dulu ikan mas beku ya. Tunggu beberapa detik, terus kalian lempar tuh lele potong. Ditipu dikit. Nah, biasanya mereka mau nih langsung nyamber, karena mereka udah terbiasa dengan pakan yang dilempar dari atas. Dan biasanya mereka udah nyamber cepet kok kalau udah kayak gitu. Nah, keesokan harinya mungkin kalau masih belum terbiasa dengan lele potong, kalian bisa ulangin cara yang sama tuh. Masukin 1 ikan mas beku dulu, habis itu baru lempar lele potong. Ntar lama-kelamaan mereka akan bisa makan ikan potong doang. Ya, gue bilang lele potong di sini bisa macam-macam ya bro. Bisa ikan selar, ikan lele. Tapi inget ya bro, selama proses ini jangan sekali-sekali kalian masukin pakan hidup. Misalnya dalam 1 bulan nih kalian selingin pakan hidup, jangan, jadi sia-sia deh kalau kayak gitu. Perjuangan kalian akan berakhir kalau kalian akhirnya menyerah masukin pakan hidup. Entah itu kalian masukin pakan hidup buat tank mate-nya, atau kalian udah nggak tega karena payara nggak makan-makan. Ya udah deh, gue masukin pakan hidup aja. Ya udah, berarti perjuangannya berakhir, nggak sukses bro. Tapi ini gue share berdasarkan pengalaman gue ya, dimana durasinya itu 1 bulan plus 2 minggu. Jadi gue nggak pernah melakukan lebih dari itu. Nah, kalau kalian berani melakukan lebih dari itu ya monggo. Tapi gue rasa kalau masih ditambah 1 minggu atau 2 minggu lagi masih aman sih. Kecuali terjadi pertikaian atau pembunuhan berantai di dalam tank kalian. Lalu selama proses ngelatih payara puasa ini, rutinitas water change tetap harus kalian lakukan ya bro. Jadi jangan mentang-mentang misalnya nggak ada pupnya karena dia nggak makan, atau wah kayaknya airnya bening-bening aja nih, terus airnya kalian nggak water change. Jangan kayak gitu. Jadi misalnya kalian biasa water change 3 hari sekali atau seminggu sekali sampai 50%, itu tetap harus dilakuin. Jadi kondisi payara nih selalu prima bro dalam 1 bulan 2 minggu ini. Karena kan kalau puasa udah pasti kotorannya nggak ada, air bersih-bersih aja. Nah, nanti kalau payara ini udah stabil nih makan pakan beku, ikan ya bro, ikan loh, inget loh. Ini gue ulangin lagi nih. Jadi intinya payara nih nggak mau lah udang beku dan cacing beku gitu. Jadi gue omongin pakan beku nih ikan ya, ikan. Oke, setelah payara udah stabil nih, biasanya dia tuh pakan hidup mau, pakan beku mau. Nah kalau gue, biar gue nggak repot, gue sih sebenarnya nggak semena-mena langsung stop aja gitu pakan hidup. Karena misal nih kalau gue pergi dalam 1-2 hari nih, itu pasti gue tetap tinggalin pakan hidup biar dia tetap makan. Nah nanti kalau gue udah pulang, baru gue lanjut lagi deh pakan bekunya gitu bro. Oke, jadi kira-kira gitulah bro cara ngelatih payara pakai pakan mati atau pakan beku. Nah kalau ada penjelasan gue yang kurang di sini, kalian boleh deh share atau tanya-tanya di grup Facebook PPFI, Payara Predator Fish Indonesia. Nah kalian boleh deh tuh tanya-tanya di sana. Itu grup khusus untuk ngebahas payara doang gitu. Jadi jangan ngebahas ikan lain ya bro. Jadi intinya kalian harus sabar, karena payara ini memang tergolong ikan yang gue bisa bilang sangat-sangat sulit untuk dilatih pakan mati atau pakan beku. Jadi intinya sabar. Ingat kunci pertama tadi, intinya mental kalian yang harus disiapin. Oke bro, jadi segitu aja dulu konten gue kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe the Firanda channel. Your hobby is your pride.